Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dulu ya. Dipersilakan kepada ketua kelas yaitu Agus untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak, jadi hari ini Ibu bakal ngasih ke kalian tuh materi tentang sel saraf ya. Nah, jadi sel saraf itu adalah unit dasar dari sistem saraf yang berfungsi untuk menerima, terus juga memproses dan juga mengirimkan informasi ke seluruh tubuh gitu. Nah, Ibu mau nanya nih ke kalian gitu. Kalau misalkan kita mau gerakin jempol, ya. Nah itu tuh ada nggak sih hubungannya sama sel saraf? Ada ya. Nah kalau misalkan ada, apa sih hubungannya? Ada yang mau jawab? Ayo. Sesuai yang kalian pahami aja. Kayaknya ya Bu, Iya. karena kan yang kemarin aku baca itu karena kan apa ya, sel saraf ini membawa informasi yang dari otak maupun kayak jadi kayak misalnya kita menyentuh apa itu bakal kerasa karena ada sel-sel saraf itu. Ada yang mau nambahin nggak? Gitu. Jadi yang tadi udah kami sebutin gitu. Aku Bu, Nah, boleh. iya benar kata apa yang kami bilang. Jadi sel saraf itu berfungsi untuk menghubung antara otak dengan jempol untuk mengantarkan untuk menerima rangsangan dan juga untuk merespon rangsangan. Nah, benar banget ya yang tadi udah dijelasin sama Ami juga sama Alia. Jadi kalau misalkan kita menggerakin jempol itu pasti ada hubungannya gitu dengan sel saraf yang pasti juga itunya pusatnya itu pasti ada di otak gitu. Nah, tadi kan kalian udah tahu nih cara kerjanya itu kayak gimana. Nah, di sini Ibu mau nanya, kan kalau misalkan sel saraf itu kan pasti ada strukturnya. Nah, itu kan minggu kemarin kan udah menugaskan kalian gitu untuk mencari tahu atau kayak baca-baca tentang sel saraf. Nah, di sini Ibu mau nanya, kalau yang bagian ini tuh namanya apa? Dendrit. Terus, oke benar itu yang itu namanya dendrit ya. Oke, ulang tadi yang ini namanya apa? Inti sel. Inti sel. Jadi benar ya, Xiaomi itu namanya inti sel. Nah, kalau misalkan yang ini nih, yang di dalam ini namanya apa? Ayo, namanya apa? Subumelin. Gabung. Kalau misalkan yang ini nih, yang garis ini namanya apa? Akson. Wah, akson itu bukan yang itu, yang ini apa? Bu. Ayo, ada apa sel apa gitu namanya? Sel swan. Ya benar gila, jadi yang itu namanya sel swan ya. Sel swan. Sel swan. Nah, baru yang di tengah ini namanya apa? Akson. Akson. Benar. Oke, nah tadi kan kalian udah pada tahu nih struktur-struktur yang ada di sel saraf itu apa aja. Nah di sini Ibu mau nanya ke kalian, ada nggak sih yang kalian pengen tanyain gitu tentang mengenai sel saraf tuh? Boleh? Aku. Oke, ya, silakan mau nanya apa? Jadi kemarin itu ada tetangga aku tuh yang ini Bu,
jatuh dari kamar mandi, terus kepleset gitu, terus dibawa ke rumah sakit. Nah di jadinya tuh didiagnosis di rumah sakit itu katanya lumpuh Bu. Nah kata orang tua aku katanya tuh jatuhnya kena belakang gitu Bu. Iya, tulang ekor ya. Iya. Kenapa itu kok bisa lumpuh? Nah, tadi kan seperti tetangga yang lain gitu, itu kan jatuh ya di toilet gitu, dan jatuhnya itu pas kena tulang ekor. Kenapa sih kok bisa lumpuh gitu? Nah, karena sebenarnya di tulang ekor itu kan ada yang namanya saraf ya. Nah, karena kita jatuh pas di tulang ekor, berarti itu tuh kena ke si sel saraf yang ada di tulang ekor gitu. Nah, kalau misalkan ada gangguan terkena gangguan atau cedera yang dia tuh kena ke sel saraf, itu tuh bakal ngaruh ke tubuh kita. Nah contohnya itu seperti tadi gitu, bakal ngaruh juga ke lumpuh gitu, jadi bisa menyebabkan lumpuh juga gitu. Nah gimana ya, udah cukup jawabannya? Cukup Bu. Nah ada yang mau bertanya lagi nggak tentang seputar sel saraf gitu? Udah paham? Udah cukup? Berarti udah paham ya, udah paham ya? Ya. Oke, mungkin untuk pembelajaran hari ini itu cukup sekian. Semoga dengan pembelajaran hari ini tentang sel saraf gitu, kalian juga jadi paham gitu. Oh ternyata sel saraf itu sepenting itu ya buat tubuh kita. Berarti kita tuh harus bisa ngejaga benar-benar diri kita gitu. Jangan sampai kayak kita tuh misalkan di WC terus jadi kayak kita tuh preset malah jadi kayak kena tulang ekor ya, tadi udah Alia kasih tahu gitu ya kasusnya. Nah dengan kita mengetahui fungsi, terus struktur, terus kayak cara kerja sistem saraf itu, jadi kita tuh kayak, jadi aku tuh harus menjaga diri kita itu biar enggak terjadi apa yang terjadi yang terjadi kepada tetangganya Alia gitu ya. Mungkin cukup sekian materi dari Ibu, mohon maaf gitu bila materi dari itu sesuai kurangnya, dan terima kasih juga gitu atas partisipasi kalian gitu teraktif di kelas ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.